Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Iqbal YouTube. Oke, teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang fungsional dari iDrive. Kalau kalian belum tahu, iDrive itu apa? iDrive itu sistem komunikasi yang ada di dalam dashboard. Jadi kalau kalian lihat foto mobil BMW seperti di kanan saya ini, ada layar di tengah-tengahnya. Nah, di situ ada board communication. Oke, jadi jangan kemana-mana. Saya akan membahas fungsional dari sistem iDrive. Oke, sebelum masuk ke dalam konten utamanya, saya akan membahas sedikit dulu. Jadi, di sebelah kanan saya ini ada BMW E90 325. Nah, iDrive-nya, sistem iDrive-nya itu sudah memakai generasi kedua. Jadi, operating sistemnya juga pasti udah berbeda. Nah, pastinya ada generasi kedua, pastinya ada generasi pertama. Nah, generasi pertama ini di BMW itu mengeluarkan di Z9 tahun, di tipe maksud saya, di tipe Z9 tahun 99. Nah, dikenalkan di Indonesia atau di Asia itu dari seri 7 E65 2001. Nah, dari tahun era dari 99 sampai 2005 ini generasi yang pertama. Nah, zaman dulunya sebelum masuk ke iDrive itu ada namanya OBC atau onboard communication. Nah, karena dirubah dari BMW ini dirubah menjadi iDrive sistemnya. Karena apa? Sistemnya lebih multimedia, lebih interaktif, gampang digunakan. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke BMW ini. Oke, ini saya udah di dalam BMW E90 325. Di sini ada sistem iDrive-nya, di sini ada layar monitornya yang ukurannya 8,8 inci. Dan ini dinavigasikan oleh satu sistem itu yang seperti joystick bundaran di sini dan ada beberapa shortcut. Oke, kita mulai dari awal. Ini sistemnya bisa diputar seperti ini. Ini untuk mengganti menu dari gambarnya. Lalu habis itu bisa dinaik turunin juga. Jadi sistemnya seperti joystick. Dan di sini ada beberapa shortcut juga. Shortcutnya ini ada CD, menu. Ini buat telepon, dan ini ada radio dan navigasi, dan ini untuk menu back ke sebelumnya, dan ini ada optionnya ini seperti kayak untuk setting dan segala macam. Oke, kita langsung operasikan aja dari fungsional dari sistem iDrive ini dari layarnya. Oke, ini kita langsung ke menu utama aja. Di sini ada CD atau multimedia atau yang berhubungan dengan tip, radio, TV, dan Bluetooth Bluetooth untuk dan sistem aux juga untuk mendengarkan musik lah intinya. Di sini juga ada radio. Radio ini seperti biasa, radio biasa, dan ini untuk telepon. Telepon ini kita juga bisa telepon ke beberapa rekan teman kita ya di sini. Dan di sini ada menu utamanya, selanjutnya ini ada kontak. Kontak ini untuk kontak book. Jadi phone booknya ada di sini semua. Dan ini ada BMW service yang untuk sifatnya lebih ke reminder. Dan ini ada vehicle information. Dan terakhir ini ada setting. Oke, kita mulai dari pertama dari CD atau multimedia. Dari situ CD atau multimedia ini, kalau kita kliknya tinggal ditekan gini aja. Nah, itu udah masuk ke masuk ke menunya. Dan ini kita back dulu. Di sini CD multimedia pertama kali itu ada CD. Nah, CD-nya ini bisa dimasukkan ke dalam sini. Yang ada di dalam sini. Nah, ini ada CD dan ini sudah bisa MP3 kayaknya. Oke, ini kita simpan dulu. Terus kita back lagi, tinggal pencet ke kiri. Joysticknya ini kita ke kiriin. Di sini ada FM, AM dan lain-lainnya ya. Ada save station, ini untuk merekam station seperti Prambors, Sinta dan lain-lain. Terus di sini juga ada tune-nya untuk settingan audio. Nanti kita dibahasin nanti. Setelah itu, yang pertama tadi CD multimedia ini ada CD yang tadi saya keluarin, terus ada music collection. Nah, music collection ini enaknya di sini ada hard disknya, jadi kita bisa menyimpan semua lagu melalui dari kabel aux-nya atau USB yang ada di konsol tengah ini. Jadi kita tinggal colokin aja, nanti kita bisa copy paste di sini seperti sistemnya seperti komputer. Dan ini banyak sekali lagunya dari orang sebelumnya, ini banyak banget lagunya nih. Kalau dikumpulin mungkin ada berapa giga kali ya. Dan ini bukan sekedar lagu aja, tapi ini ada seperti folder. Nah,
seperti ini. Nah ini ada 2 lagu, terus ada Van Halen juga. Van Halen ini ada berapa lagu, di sini ada 3 lagu, dan ini juga ada folder lagi, jadi ada best of the best-nya dan segala macam. Pokoknya intinya seperti itu. Jadi sifatnya seperti MP3, sifatnya seperti seperti kalau kita menyimpan lagu-lagu di handphone. Jadi ada folder, subfolder, lalu ada CD-CD-nya dan segala macam. Terus setelah Music Collection ada external device. External device ini ada aux, dan ini ada USB, cuma nggak ada connect-nya, karena ada sistem tengah sini di armrest di tengah ini ada sistem USB-nya kalau kita buka armrest-nya. Di sini ada yang keempat, ini ada TV. Nah TV-nya ini karena saya belum program, tapi tadi saya dapat ada satu channel apa nih? Coba kita lihat dari sini, programnya. Coba ke sini. Nah ini pokoknya intinya ada, tapi ini tidak bisa berfungsi, kita tidak bisa nonton TV. Ini siaran lokal ya, siaran lokal. Tapi ini kita nggak bisa nonton kalau dalam keadaan jalan. Jadi ini hanya dia bisa menyiarkan dari sistem iDrive-nya dari BMW sendiri. Untuk safety-nya dia tidak menayangkan kalau apabila kita jalan. Jadi harus dalam keadaan idle seperti ini bisa. Ini tapi karena kemarin ini kayaknya saya baru ngeriset, jadi semua program-programnya dihilangkan. Dan ini TV biasa, ini seperti channel aja programnya. Terus ini untuk all programnya ada apa aja, program-program TV-nya, RCTI atau SCTV dan segala macam lah pokoknya intinya. Dan ini untuk save-nya, save programnya. Di sini untuk program information-nya. Di sini ada video teksnya. Cuma ini yang udah saya coba kemarin itu, ini nggak berfungsi ya. Mungkin berfungsinya untuk siaran luar. Lalu ada di sini juga ada tune-nya lagi, setting untuk tune-nya. Nanti kita bahas lagi di sini. Ini ada pembahasan sendiri lagi. Jadi dari setiap CD multimedia radio itu ada untuk settingan audionya itu jadi satu. Dan yang ketiga ini dari menu utama ini ada telepon. Ada telepon. Di sini kita bisa nyambungin ke Bluetooth device. Jadi kalau kita ngobrol itu kita bisa telepon itu bisa melalui dari sini. Dan ini seperti biasa aja. Nah ini Galaxy Note milik saya. Terus seperti contohnya, nah kayaknya harus pairing dulu dan saya harus aktifin dulu ya. Pokoknya intinya seperti itu. Jadi kalau kita mau komunikasi atau mau telepon atau kita mau ngeliat call log-nya bisa dari sini. Seperti di yang operating system seperti di layar-layar TV yang zaman-zaman sekarang nih, yang di mobil-mobil. Di sini ada phone book-nya juga, ada last number radial-nya juga ada. Jadi sistemnya seperti sama kayak handphone biasa. Fungsinya buat itu. Dan ini ada kontak. Kontak ini untuk kita menyimpan phone book. Jadi sewaktu-waktu kita bisa langsung setelah handphone kita nyambung ke iDrive-nya. Jadi kita sambil nyetir kita bisa langsung cari nomor telepon orang yang kita mau telepon. Jadi kita nggak perlu aplikasi dari handphone lagi. Jadi langsung bisa dari sini. Terus ada BMW Service. BMW Service ini dia menyimpan nomor-nomor telepon BMW. Cuma di sini juga saya udah beberapa ada yang saya hapus karena sudah update-nya sudah berbeda. Terus ada seperti ini untuk service. Saya nggak tahu ini teleponnya masih berfungsi apa enggak. Maksudnya telepon di BMW sananya ya. Ini masih nyambung atau enggak, saya nggak tahu, saya belum pernah nyoba. Terus ada vehicle information. Nah, di sini yang intinya sebenarnya adalah sistem iDrive ini kegunaannya ada dua, untuk multimedia dan untuk onboard communication-nya di sini. Nah, dulu ini namanya onboard communication, sekarang dibikin iDrive karena apa? Karena dijadi satu antara informasi yang ada di mobil dan sistem untuk multimedianya. Jadi dijadi satu, itulah dinamakan iDrive. Oke. Tapi saya mau ingetin ya, di sini sifatnya ini sekunder. Jadi bukan sifatnya ini aktif atau sifatnya ini krusial ya. Jadi kalau misalkan di dalam sini kita lihat onboard dulu communication. Nah, ini seperti consumption-nya. Ini sebenarnya menu-menu ini sudah ada di BMW E90, tapi yang ada di layar Speedo. Ini sebenarnya udah ada juga, cuma bedanya dipindahkan di sini.
Walaupun di 325 ini ada juga di dalam speedometernya, ada juga informasi ini semua ada juga. Cuma dibikin fungsinya lebih bagus aja tampilannya dan ditampilkan di sistem iDrive ini. Jadi sebenarnya udah ada juga di karena di BMW E90 seperti yang punya istri saya kemarin itu kan dia tidak ada iDrive-nya. Jadi kalau kita mau baca ini ada semuanya ada di speedometer. Jadi sebenarnya fungsinya sama aja. Dan ini juga sama, ini untuk perjalanan kita ini semuanya ini pun ada di dalam speedometer untuk yang E90 yang tidak ada layarnya. Setelah itu baru ke ini kita bahasin dulu ya. Journey komputer ini untuk melakukan perjalanan. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan perjalanan kemana, kita bisa ukur durasinya berapa lama, terus konsumsinya berapa konsumsinya, dan speed rata-ratanya ada. Nah di sini 5,7 ini boros banget, 5,7 km per liter. Karena apa? Karena saya tidak mengukur secara realnya. Karena apa? Kayak keadaan idle kayak gini dan kita syuting kayak gini, ini bisa memakan waktu 1 jaman. Nah ini pasti konsumsinya pasti akan rendah atau jadi boros. Nah di sini juga ada durasinya, durasi bensin ini berjalannya mobil ini hidupnya kapan. Terus ada speed rata-ratanya. Ini bisa dilihat nih speednya 17,9 kan nggak mungkin banget ya gitu. Jadi di sini pasti konsumsinya boros di sini, dan ini bisa kita reset supaya kita bisa ngelihat. Nah kalau mengukur konsumsi kita bisa ngukur ini semua. Jadi pastinya harus di reset dulu. Dan ini ada vehicle status. Nah ini yang menarik dari sistem iDrive ini. Sistem iDrive ini yang orang bilang semuanya itu kita bisa ngelihat apa yang malfunction dari BMW ini. Nah, saya kasih tahu di sini adalah sifatnya sekunder. Jadi bukan sifatnya ini bukan secara aktif. Jadi contohnya, salah satu contohnya, saya udah ngecek mobil ini, ternyata mobil ini tuh ada sensor untuk udaranya itu orangnya pernah ganti cuma lokal, dan akhirnya cek engine saya di sini nyala. Dan di sini ini tidak terjadi apa-apa sama mobil ini, sehat-sehat aja. Cuma dia ngasih tahu kalau ada sensor yang sensor untuk CO-nya itu lokal. Jadi tidak bisa kedetek dan harus mengganti yang original. Nah, di sini cek engine-nya nyala, tapi di sini ini tidak terlihat di sini karena apa? Sifatnya iDrive ini sifatnya sekunder, bukan sifatnya yang aktif. Jadi tetap aja kalau kalian mau ngecek mobil E90, kalian mau beli, itu kalian tetap harus sistem colok supaya kelihatan sensor-sensor apa yang bermasalah. Jadi di sini nggak akan kelihatan semua. Nah, di sini yang pertama di sini ada untuk flat tire monitor. Jadi untuk tekanan ban ini di sini kita bisa ngelihat dari sini karena ini sifatnya hanya sekunder. Dan ini juga sama, ini untuk integrasinya untuk tekanan ban. Jadi sewaktu-waktu kalau kita ganti ban atau segala macam kita bisa setting di sini. Dan ini ada engine oil level. Nah, ini hanya segini-gini aja sebenarnya. Sebenarnya bukan semua kerusakan ada di mobil ini kayak seperti sensor Hermes atau apa segala macam itu nggak mungkin kebaca di sini karena sifatnya sekunder. Balik lagi. Dan di sini ada service required service. Nah, di sini ini juga orang bilang, oh ini saya pernah dapat kasus orang pernah bilang, oh di sini oke semua mas. Di sini yang harus kalian tahu, di sini sifatnya hanya untuk reminder. Contohnya gini. Oli mesin di sini tertulisnya 2024 bulan 9 dan ini 4.700 km lagi. Nah, ini nggak mungkin kalau kita ganti oli di 2024 nanti bulan 9. Jadi ini sifatnya hanya reminder, bukan terjadi kerusakan atau apa. Jadi kalau misalkan deadline-nya ini lewat dari tanggal yang sekarang, dia akan di sini akan menunjukkan kalau dia akan mereminder ke kita kalau kita harus ganti oli. Jadi bukan karena masalah, tapi hanya reminder aja. Dan ini vehicle inspection ini juga sama. Ini kita bisa setting deadline-nya. Date-nya kita itu kapan harus ganti setel CO, dan ini pun berhubungan dengan yang saya bilang tadi, yang cek engine nyala di sini. Nah, di sini terbukti di sistem iDrive ini tidak ada mengetahui kalau ada kerusakan apa-apa gitu. Padahal di sini ada cek engine yang udah saya cek, ternyata sensornya ini orang sebelumnya ini mengganti dengan yang lokal. Nah, seperti ini juga sama. Oli untuk untuk rem
Di sini juga sifatnya juga sama, hanya sifatnya reminder. Dan ini vehicle check juga sama. Ini servis besar ya, jadi kampas, rem dan segala macam. Ini juga sifatnya hanya sifatnya hanya reminder. Ini dipasang 2025. Jadi kalau kalian pasang 2029 juga, ini pasti akan oke-oke aja semua. Tapi kalau kalian bikin tanggalnya sekarang, dia pasti akan terjadi masalah di sini. Bukan masalah ya, tapi maksud saya di sini akan dia kasih reminder. Tandanya bukan cek. Dan ini juga sama untuk bagian belakang. Ini untuk bagian depan untuk kampas remnya. Ini semua sifatnya hanya reminder. Oke, kita balik lagi ke kiri. Yang terakhir ini ada check control. Nah, kita lihat di sini. Di sini tulisannya no fault. Padahal di sini ada check engine. Jadi kalau kalian mau beli BMW yang udah ada sistem iDrive-nya, terus ini banyak kasus ya. Banyak orang bilang, Mas, tapi di BMW saya ini no fault loh di iDrive-nya. Ini sifatnya sekunder. Jadi saya kasih tahu ini sifatnya sekunder. Jadi kalian jangan hanya percaya dengan orang-orang yang mau jual mobil, dia bilang, "Wow, ini semuanya oke karena di sini no fault." Nah, ini bukan itu maksudnya. Kalian juga harus ngecek secara memakai scanningan. Itu lebih tepatnya. Oke, ini sini ada vehicle information dan ini terakhir ada setting. Nah, setting ini ada untuk control display. Jadi untuk tingkat keterangan dan kegelapan untuk layarnya. Dan di sini ada untuk sistem waktu, untuk menu waktu. Di sini ada dan segala macam lah seperti biasa ya. Di sini ada bahasanya, kita mau pakai bahasa apa, dan di sini consumption-nya bisa kita ganti. Bisa sifatnya mau pakai kilometer per liter, ada liter per 100 km. Nah, ini juga ada. Terus di sini ada perjalanannya, kita mau pakai apa, miles atau memakai kilometer. Tapi kalau di Indonesia pakai kilometer, dan temperaturnya juga bisa pakai Celsius atau Fahrenheit. Oke, di sini hanya kita mengoperasikannya hanya ini ya, hanya joystick aja, jadi enak. Terus ini tune-nya ini, nah ini kita bisa setting. Ini di 325 ini bagus banget saya bilang soundnya, karena dia udah dilengkapi sama L7 surround. Nah, ini keren banget. Jadi kalau saya uncheck kayak gini, ini seperti 320 biasa. Tapi di 325 ini ada dilengkapi dengan 7 speaker. Di sini juga ada tweeter kecilnya, bagus banget. Di sini untuk mengontrol treble dan bassnya mau dibesarin, dikecilin. Terus di sini untuk balance kanan dan kiri, dan ini untuk depan dan belakang speakernya. Di sini ada equalizernya. Nah, di sini kita bisa setting juga mau seberapa bagusnya, mau seberapa tekanan bassnya, tekanan treble-nya. Di sini bisa disetting. Di sini ada volume setting, speed volumenya, dan di sini ada PDC. Jadi kalau sewaktu-waktu ada information masuk, seperti ada reminder atau apa, ini tuh. Nah, ini untuk parking, dan di sini untuk gongnya. Nah, ini kalau kita gedein akan gede banget tuh. Tapi kalau kita kecilin kecil. Oke. Terus di sini untuk reset dari kontrol dari audio. Terus di sini ada speed untuk setting. Nah, ini kita bisa kasih reminder atau warning. Jadi kalau kita jalan ini, kita mau dibikin misalkan istri saya mau bikin apa? Istri saya kan suka ngebut. Saya di sini saya bikin aja 100 km. Nah, di sini kalau dia lebih dari 100 km, ini dia akan memberikan informasi kalau speednya ini harus diturunkan. Jadi ini bisa dikasih warning kayak gini. Jadi enak juga untuk buat daya ingat kita, karena di mobil memang speednya luar biasa. 325 ini luar biasa. Di sini ada climate. Climate ini sama aja seperti buat timer. Terus di sini ada light. Nah, di sini kita bisa mengontrol dari lampu yang ada di onboard. Lampu yang ada di kabin. Jadi ini bisa berapa detiknya kita bisa kontrol. Jadi kayak misalkan kita mau lamain nyala terus bisa, 10 detik aja bisa. Terus di sini ada triple turn signal. Terus ini ada daytime driving light. Jadi untuk nyalain lampu di dalam ini. Terus ada welcome light. Jadi kalau kita baru masuk ini lampunya mau dinyalain atau enggak. Kalau saya uncheck kayak gini dia nggak nyala.
Terus di sini ada door lock. Door lock ini ada unlock all button. Ada juga hanya driver only. Jadi kalau kita pakai remote itu bisa ngebuka semua atau bisa semua 4 kuncinya. Kalau yang driver door only ini kalau kita pencet sekali dia hanya ngebuka dari sistem sistemnya akan ngebuka dari pintu supir aja. Tapi kalau kedua kali baru ngebuka 4-nya. Tapi kalau 4-4-nya kita buka sampai ke bagasi, ini kalau kita pencet sekali dari remote dia akan ngebuka semua. Ini juga sama, ini sistem untuk pengunciannya. Dan ini juga lock after drive away. Jadi setiap kita baru jalan, kita lupa untuk meng-lock pintunya, dia akan secara otomatis dia akan nge-lock sendiri. Ini juga sama, visual signal. Jadi dia bisa membuka dan mengunci sendiri. Selanjutnya udah, ini habis menunya. Dah. Nah, ini dari sistem iDrive. Oke teman-teman, tadi itu saya membahas kita ngegeledah semua menu-menu yang ada di sistem iDrive. Jadi di BMW E90 ini ada beberapa tipe memang, ada BMW E90 yang ada tanpa iDrive, ada yang iDrive itu di tipe 320 dan 325 pun pasti semuanya sudah iDrive. Dan tadi dari kesimpulan saya, sistem iDrive ini sebenarnya sudah ada diaplikasikan di layar di speedometer ini untuk yang non iDrive. Jadi yang dashboardnya lurus seperti mobil istri saya yang kemarin itu kan tidak ada iDrive-nya. Jadi semuanya itu sebenarnya ada di sini, cuma dibikin multimedianya aja lebih bagus yang disebut iDrive. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sistem iDrive ini gampang banget dioperasikannya karena sudah memakai joystick. Dan yang ketiga, yang harus saya ingetin yang lebih penting di sini, di vehicle information-nya ini ada beberapa tadi yang oke yang tadi kalian lihat itu sebenarnya itu hanya bentuknya reminder. Dan ini sifatnya iDrive ini dia membaca semua scanning yang ada di mobil ini sifatnya sekunder ya. Jadi jangan sampai kalian tertipu karena itu hanya sifat sekunder. Seperti contohnya di sini di speedometer ini ada check engine dan itu sensor CO-nya, dan di vehicle information di iDrive ini nggak kebaca. Jadi sifatnya sekunder. Oke teman-teman, saya sudahi dulu konten hari ini. Mudah-mudahan saya membahas tentang iDrive ini bermanfaat buat teman-teman. Dan jadi kalau kalian mau beli BMW 90 jangan ngelihat dari vehicle information yang oke aja. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, dari setiap yang non iDrive dan iDrive dan sampai 325 yang semuanya udah iDrive itu pun harganya itu sangat jauh. Harganya itu ya sangat jauh. Jadi semuanya tergantung dari kebutuhan. Dengan model yang sama tapi harganya jauh karena dari sistem iDrive. Oke teman-teman, saya sudahi dulu konten hari ini. Mudah-mudahan konten hari ini bermanfaat. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. And I just wanna go somewhere where I could just stay inside, where I could just lose my mind, where I could just go unwind. A scotch on the rocks, it slows my thoughts and slows down time.